Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Nuria sebagai moderator kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang teori kebenaran ilmiah filsafat pendidikan. Jadi untuk anggota kelompok 7 sendiri itu ada Salsabila Nuria, terus ada Awalia Lintang Makfiroh, terus yang ketiga ada Elvina Ridayanti. Jadi untuk pembahasan yang akan dipaparkan sendiri itu ada satu, kebenaran koherensi. Yang kedua ada kebenaran korespondensi. Yang ketiga ada kebenaran pragmatis. Yang keempat ada kebenaran performatif. Yang kelima ada kebenaran konstruktivis. Yang keenam ada kebenaran religius. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang teori kebenaran koherensi. Teori kebenaran koherensi secara etimologis berasal dari bahasa Latin. Koheren yang berarti melekat, tetap menyatu atau bersatu. Sedangkan secara terminologis, teori koherensi merupakan teori yang menyatakan bahwa kebenaran harus berdasarkan harmoni internal. Teori koherensi sangat berpijak pada relasi internal antara hubungan-hubungan logika yang tersusun dalam bentuk proposi-proposi yang bersifat rasional. Dalam pandangan Harold H. Titus, teori koherensi atau teori konsistensi adalah ujian kebenaran yang diterima oleh kelompok idealis, walaupun penerima teori tersebut tidak terbatas pada kelompok tersebut. Teori kebenaran ini termasuk dalam kategori veritas defied, yaitu kebenaran-kebenaran berdasarkan kenyataan. Teori ini melahirkan cara berpikir induksi yang tampak dalam statika. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang teori kebenaran korespondensi. Teori kebenaran korespondensi adalah teori kebenaran yang menyatakan bahwa suatu pernyataan itu benar kalau isi pengetahuan yang terkandung dalam pernyataan tersebut berkorespondensi sesuai dengan objek yang dirujuk oleh pernyataan tersebut. Teori koherensi juga termasuk dalam kategori veritas de raison, yaitu kebenaran-kebenaran yang masuk akal dan juga melahirkan berpikir deduksi. Teori korespondensi banyak dianut atau berakar pada pola filsafat idealisme, yaitu idealisme Plato yang mendewakan dunia ide. Koherensi merupakan hubungan yang terjadi karena adanya gagasan, prinsip, relasi, aturan, konsep yang sama. Secara singkatnya mengatakan bahwa suatu proposi cenderung benar jika proposi tersebut dalam keadaan saling berhubungan dengan proposi-proposi yang benar atau jika makna yang dikandungkannya dalam keadaan saling berhubungan dengan pengalaman kita. Suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya dianggap benar. Selanjutnya yaitu teori kebenaran performatif adalah teori yang menegaskan bahwa suatu pernyataan atau ujaran itu benar apabila apa yang dinyatakan itu sungguh terjadi ketika pernyataan atau ujaran itu dilakukan performatif. Teori kebenaran performatif sebenarnya berasal dari salah satu filsafat analitik bahasa yang digulirkan oleh seseorang filsuf ternama Inggris, John Langshaw Austin. Selanjutnya yaitu ada kedua macam ucapan dari teori performatif, yaitu ucapan konstatif dan ucapan performatif. Ciri-ciri ucapan performatif itu menurut Austin adalah yang pertama diucapkan oleh orang pertama, yang kedua orang yang mengucapkan hadir dalam situasi tersebut, yang ketiga yaitu bersifat indikatif atau mengandung pernyataan tertentu, yang keempat yaitu orang yang menyatakan terlibat secara aktif dengan isi pernyataan tersebut. Oke, yang selanjutnya yaitu teori kebenaran religius. Pada hakikatnya, manusia hidup di dunia ini adalah sebagai makhluk pencari kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia, baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Dalam mendapatkan kebenaran, menurut teori agama adalah wahyu yang bersumber dari Tuhan. Dengan demikian, sesuatu dianggap benar apabila sesuai dengan ajaran agama atau wahyu sebagai pembentuk atau penentu kebenaran mutlak. Yang selanjutnya yaitu teori kebenaran pragmatisme. Teori kebenaran pragmatisme merupakan filsafat yang berdasarkan paham bahwa kebenaran atau nilai suatu gagasan harus dinilai dari segi praktisnya. Charles S. Peirce merupakan bapak praktisme yang berpendirian bahwa ujian kebenaran yang terbaik tentang suatu ide adalah melalui pertanyaan. Jika ide itu benar, apakah akibatnya kepada tindakan kita dalam hidup?
Menurut Peirce, ide akan terbukti benar jika terlihat secara fakta atau nyata akibat dari adanya praktis di kehidupan manusia. Teori kebenaran pragmatisme bersifat aktif dinamis sehingga sangat menarik bagi orang-orang yang ingin melakukan perubahan aktual. Meskipun demikian, teori ini tetap memiliki kelemahan yang dapat mengundang sejumlah kritik. Yang pertama yaitu dikatakan bahwa pragmatisme tidak memiliki metafisik yang sepadan. Yang kedua, dikatakan bahwa pragmatisme tidak memiliki pandangan yang kuat tentang akal. Yang ketiga, para kritisi menyerang pandangan pragmatis bahwa kebenaran bukan buatan manusia dan tidak memiliki eksistensi yang dapat berdiri sendiri seperti yang dilukiskan oleh kelompok realistis. Yang keempat yaitu teori kebenaran pragmatisme rentan terperangkap dalam relativisme. Yang selanjutnya yaitu ada teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif. Masuknya, tindakan dapat menciptakan suatu makna dari apa yang kita pelajari. Konstruktivisme dianggap menghilangkan kekuatan dalam memahami nilai karena nilai dianggap netral. Jadi, memahami realitas bukan sebagai sesuatu yang alamiah, melainkan sebagai produk dari interaksi. Konstruktivisme tidak memaknai interaksi antar nilai sebagai sebuah proses yang berpengaruh pada aspek keadilan, kesederajatan, dan kebebasan. Baik, di sini saya akan memaparkan berbagai sumber sebagai referensi untuk kita dalam membahas materi tersebut. Sekian pemaparan materi dari kelompok 7. Mohon maaf jika ada salah kata. Jalan-jalan ke rumah mantan sambil jalan makan nasi. Goodbye teman-teman. Sampai jumpa di lain hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.